Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Hidayati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2008220086. Dalam UKIN ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, ketua kelas tolong dipimpin dulu berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Kelas, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan doa tadi memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk Mama masuk berarti ya. Ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Transformasi. Nah, transformasi itu ada berapa anak? Ada 4. Apa aja? Nadia? Ada translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Ya, jadi transformasi itu nanti ada 4 ya anak. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang translasi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang refleksi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran nih ya, biar kalian itu termotivasi untuk bekerja sama, karena hari ini kita akan belajar kelompok dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian menyajikan apa yang kalian sudah diskusikan ke depan kelas ya. Untuk memotivasi kalian untuk bekerja sama, kita tonton video dulu ya. Video yang tadi, kalian sudah termotivasi untuk bekerja sama dengan teman sekelasnya? Sudah. Nah, kalau sudah termotivasi, silakan duduk dulu bersama kelompoknya ya. Nah,
Ini tujuan pelajaran hari ini yaitu melalui proses diskusi ya, nanti kita akan melakukan diskusi pada materi pembelajaran bab transformasi. Submaterinya adalah refleksi dengan berbasis masalah menggunakan pendekatan saintifik dan tipek. Kita tipeknya nanti menggunakan aplikasi GeoGebra dan quizzes ya untuk quiznya. Pada model pembelajaran problem based learning, peserta diharapkan dapat satu memahami konsep refleksi dan sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada koordinat kartesius. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk refleksi. Yang ketiga, dapat menerapkan konsep refleksi pada masalah kontekstual. Yang keempat, menganalisis komposisi dua refleksi berurutan. Yang kelima, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep refleksi menggunakan prosedur matriks. Ya. Yang keenam itu menghubungkan konsep refleksi dengan konsep matriks, ya, sehingga akan menemukan sikap berpikir kritis, aktif bekerja sama dalam kelompok dan saling bertanggung jawab. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran hari ini. Jadi dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat melakukan atau mendapatkan 6 manfaat ini ya dengan tujuan pembelajaran. Nah, tahukah kalian sebenarnya konsep transformasi ini sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada yang bisa menyebutkan konsep transformasi yang sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa aja? Dari kelompok 1 dulu. Apa konsep transformasi yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bercermin. Oh ya, bercermin. Bercermin berarti masuk ke transformasi yang mana? Refleksi. Kemudian kelompok 2. Oh ya, berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Ini termasuk konsep yang mana? Translasi. Oke. Kemudian untuk kelompok 3, konsep transformasi yang kalian gunakan? Perputaran. Nah, contohnya perputaran apa? Oh ya, lala. Ini termasuk konsep rotasi. Oke. Ya, berarti kalian sudah menggunakan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, atau pernahkah kalian melihat ini? Atau melakukan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pernahkah kalian bercermin? Nah, ketika kalian bercermin, maka yang kalian gunakan adalah konsep refleksi atau pencerminan. Nah, ketika kalian mengamati sebuah sebuah gini pada mikroskop, ya, kalian menggunakan konsep apa? Konsep apa? Dilatasi, karena mikroorganisme atau preparat yang kecil itu ya bisa kalian jadikan berbesar ya, itu adalah konsep dilatasi atau konsep pembesaran. Kemudian pernah kalian naik yang lalang? Nah, ini konsep apa? Rotasi atau kemudian kalian pernah ini juga kursi roda? Pernah. Kursi roda menggunakan konsep apa? Rotasi. Kemudian kalau yang ini pencerminan ya, pencerminan yang ada di alam ya. Kemudian kalau ini pernah lihat wayang? Nah, konsep apa yang digunakan dalam wayang? Dilatasi bisa juga, dia pembesaran, apa lagi? Refleksi bisa juga ya. Jadi itu konsep transformasi yang sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti atau hari ini kita akan mempunyai lembar kerja ya yang berhubungan dengan refleksi. Jadi ketua kelas tolong bantu ibu untuk membagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti yang kalian akan kerjakan dan diskusikan bersama kelompok kalian ya. Ketua kelas tolong dibantu. Satu kelompok satu. Semua sudah dapat LKPD-nya? Nah, boleh kalian diskusikan LKPD ini sekarang bersama kelompoknya, ya.
Setiap kelompok tolong dituliskan dulu itu apa namanya titiknya, kemudian kalau terhadap refleksi sumbu X gimana bayangannya. Boleh kalian coret-coret dalam KPD-nya ya. Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Terhadap sumbu min X, Y 3,9. Ini menggunakan DDR kita ya. Ini yang masalah. Nah, jadi di LKPD ada dua masalah ya, masalah yaitu pencerminan titik dan pencerminan garis. Coba dibuat dulu dari sini gimana? Karena dari titik dari dua titik itu jika dihubungkan bisa menjadi satu. Ini ada masalah. Ini terus garis kemudian ini ada di mana? Ini garis ya, buat di garis juga cerminnya di garis. Berarti 2.
koordinat awalnya di posisi 3,2. Terus terhadap sumbu X itu mendapatkan 3,2. Pada koordinat awal 3,2 dicerminkan pada sumbu Y itu dapatnya 3,2. Koordinat awal 3,2 dicerminkan pada titik 0,0 mendapatkan 3,2. Nah, sambil nunggu temannya menuliskan ya di bidang koordinat kartesius. Jadi seekor lalat berada di titik awal ini. Terus jika dicerminkan pada titik X, sumbu X, dicerminkan pada sumbu Y mendapatkan hasil 3,2 sumbu X. Dicerminkan. Jadi pada titik awal dicerminkan pada sumbu X mendapatkan A aksen yaitu 3,2. Terus terhadap sumbu Y itu mendapatkan 3,2. Terhadap titik besar 0,0 mendapatkan 3,2. Nah, coba kita cek ya pakai aplikasi GeoGebra apakah hasil yang didapat temannya ini sama tidak dengan yang sudah didapat temannya, apakah sama. Jadi kita sekalian mengecek ya. Nah, misalkan ini titik A ya, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, itu maka bayangannya adalah ini bayangannya adalah A aksen. Sama nggak A aksen yang didapatkan dengan manual dengan yang sudah didapatkan oleh aplikasi GeoGebra? Nah, jadi yang awalnya adalah 3,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X ya, jadi bayangannya adalah 3,2 sama? Sama. Nah, coba yang sumbu Y sama apa enggak? Ketika titik A kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 3,2 sama? Sama. Nah, dari penjelasan yang didapat temannya ini, apa yang dapat disimpulkan? Dicerminkan pada titik 0,0 menjadi C aksen yaitu min 3,2. Silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi presentasi dari temannya? Atau ada yang mau memberikan saran, komentar, kritik yang membangun, atau pertanyaan, atau
atau ada yang nggak paham di mananya, boleh ditanyakan kepada temannya. Ya, Aisyah mungkin mau bertanya. Mungkin saran aja ya, kalau misalkan mau jelasin mungkin harus dikasih penjelasan lebih dalam. Misalkan X aksen, Y aksen sama dengan min X, Y kita langsung angkat kayak gitu. Ya boleh. Saran dari temannya, kalau menjelaskan secara umum pakai X, Y aja, apa bisa dituliskan? Ya, jadi biar rumusnya jadi umum gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok selanjutnya berarti yang D, E, dan F ya. Boleh kelompok 2 untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami dengan teman satu kelompok kami. Jadi permasalahan di sini itu ada seekor lalat berada di posisi 3,2 pada koordinat kartesius. Tentukan bayangan lalat jika bercermin pada garis X sama dengan 5 dan garis Y sama dengan 3. Jadi seekor lalat kan berada di posisi awal 3,2. Bayangannya terhadap garis X sama dengan 5, berarti X sama dengan 5. Kan titik awalnya di 3,2. 3 ke 4 ini 2 satuan, di sini juga 2 satuan. Titik yang didapatkan 7,2. Di sini titik D. Lalu garis Y sama dengan 3. 2 ketiga itu kan 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Jadi bayangannya juga 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3,8 ini titik. Nah, ini 3,2. Ketika kalian cerminkan terhadap sumbu X sama dengan 5, berarti ini X sama dengan 5. Ini kan sumbu X ya. Sumbu X sama dengan 5, berarti ini yang menjadi sumbu, ini yang menjadi cermin. Ya, coba kalian bayangkan kalian itu ada di posisi ini. Ya, di posisi A. Nah, ini adalah cerminnya. Maka bayangannya adalah di mana? Di ini A aksen. Karena ketika kalian bercermin, jarak kalian terhadap cermin dan jarak cermin terhadap bayangan adalah sama. Jadi kalau kita hitung, ini adalah 2 satuan ya, maka bayangannya juga akan 2 satuan di belakang cermin ya. Jadi kalau ini adalah titik awalnya, maka ini adalah koordinat bayangannya ya. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang dapat disimpulkan? Ketika dia bayangannya adalah A, titiknya adalah A yaitu 3,2, maka bayangannya adalah A aksen. A aksennya berapa? 7,2. Dari mana dapat 7,2? Dari jarak dari sumbu atau cerminnya ya terhadap bayangannya itu 7,2. Apa bisa kalian gunakan apa rumusnya? Rumusnya ya. Jadi kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K ya, jadi misalkan kalau kalian punya titiknya itu awalnya adalah X, Y ya, kalian cerminkan terhadap sumbu X sama dengan H, maka bayangannya apa? A aksennya jadinya 2H min X, Y.
Nah, jadi kalau kalian awalnya punya titik yaitu 3,-2, maka dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 5. Nah, maka bayangannya adalah 2 kali 5 min 3, min 2 kali 5 10 kurangi 3 berarti 7,2. Sama nggak bayangan yang kalian dapatkan sekarang? Sama ya. Jadi kalau kalian menuliskan pada koordinat kartesius seperti ini, jadi kalian harus menghitung langkah dari cerminnya. Ya, jarak dari cermin dan bayangannya harus sama. Tapi kalau kalian menggunakan rumus, bisa kalian gunakan yang ini ya untuk refleksi terhadap sumbu X sama dengan ya, garis X sama dengan K. Nah, untuk di sini paham? Paham. Sekarang lanjut kelompok 3 ya, tentang refleksi terhadap garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan soal diskusi kami. Oke, jadi pertanyaannya, sebuah tiang bendera dengan persamaan 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Tentukan bayangan tiang bendera jika direfleksikan terhadap sumbu x. 0, 1 dikali x. Jadi x aksen y karena x sama y yang baru kita tahu dengan persamaan garis, maka kita kalikan saja. Jadi x sama min y. Nah, terus ini kita bisa ambil x sama dengan x aksen dan y-nya sama dengan y dikali aksen. Setelah itu kita substitusikan dengan persamaan garis ini. 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Jadi kita masukin tiap x ini diganti dengan x aksen dan tiap y ini diganti dengan y. Jadi 2x aksen y-nya ini sama dengan y aksen, berarti min 3y aksen plus 6 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garisnya. Kemudian untuk gambarnya, gambar garisnya, kita harus cari dulu titik yang memotong sumbu dari persamaan garis ini. Seperti ini dari tuliskan, cara nyarinya itu kita 2x plus 3y. Nah, kalau tadi pindah bawah, jadi min 6. Nah, cara untuk mencari titik x, berarti ini tutup. Berarti 2x sama dengan min 6. Berarti x-nya sama dengan min 6 bagi 2, yaitu min 3. Lalu untuk mencari y-nya, x-nya kita tutup. 3y sama dengan min 6. Nah, berarti y sama dengan 3 dibagi x, min 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Berarti x-nya min 3 dan y-nya 2. Ini untuk yang sudah direfleksikan ke sumbu x. Jika yang belum, sama caranya. Kita cari, berarti ini x-nya sama dengan 6 bagi 2. Itu 3 dan y-nya sama dengan tutup, berarti 3y sama dengan min 6. Untuk yang y-nya, kita x-nya tutup, 3y sama dengan min 6, berarti 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Ini yang pertama, ini kita sudah direfleksikan ke sumbu x.
kita langsung gambar saja. X-nya min 3, berarti di sini. Terus Y-nya min 2, berarti di sini. Ini adalah garis pertama sebelum direfleksikan terhadap sumbu X. Terus jika sudah direfleksikan terhadap sumbu X, akan menghasilkan X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Jadi seperti itu. Ini adalah garis yang belum direfleksikan terhadap sumbu X, dan ini adalah garis yang telah direfleksikan terhadap sumbu X. Setelah kita cek, ternyata jawabannya benar apa enggak? Sama apa enggak? Sama hasil dari GeoGebranya? Sama ya. Ini garis sebelum direfleksikan dan yang ini setelah direfleksikan. Pertemuannya ada di titik min 3 ya. Nah, berarti yang dikerjakan oleh kelompok 3 sudah benar ya. Memperhatikan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita sudah mempresentasikan ya hasil diskusi yang kalian lakukan kepada kelompoknya dan sudah mau maju ke depan untuk membahas apa yang kalian sudah diskusikan terhadap kelompoknya. Jadi mari kita menyimpulkan ya. Jadi kurang lebih seperti ini tadi ya yang didapatkan ini ya. Nah ini. Jadi kalau refleksi terhadap sumbu X, jika bayangannya itu adalah X, Y, maka hasil refleksinya adalah X aksen, min Y aksen. Kalau dia refleksi terhadap sumbu Y, jika titik awalnya X, Y, maka bayangannya menjadi min X aksen, Y aksen. Kemudian kalau dia refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka yang awalnya X, Y menjadi Y aksen, X aksen begitu terus ya sampai di yang terakhir ya ini yang terhadap garis sama dengan Y sama dengan B dan X sama dengan A yang tadi kita sudah bahas. Nah ini bentuk refleksi dan hasil refleksinya kalau kalian hubungkan antara transformasi dengan bentuk apa? Bentuk matrisnya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan refleksi terhadap titiknya ya. Bisa juga kalian menggunakan persamaan matriks transformasi. Nah sampai di sini paham? Nah kalau paham kita adakan kuis dulu ya. Kuisnya boleh kalian buka smartphone-nya ya, sudah ibu kirim kuisnya di WA group. Nah atau kalau yang belum dapat boleh kalian join di https://quizzes.com ya. Nah silakan kerjakan kuis hari ini ya. Di sana terdapat soal yang tadi sudah kita pelajarin ya. Yang mendapatkan nilai terbesar atau tertinggi nanti ada hadiah buat kalian. Yang baru. Nah sudah ada Aisyah Putri, sudah ada Rania, sudah ada Septi Nadia, Naura, Najla ya sudah mengerjakan. Sudah? Sudah ya. Nah terima kasih karena sudah mengerjakan kuis kita hari ini. Nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Mudah dimengerti, apa lagi? Seru, apa lagi? Deg-degan juga ya. Oke, baiklah. Nah, karena kalian sudah bahagia karena sudah bisa mempelajari materi kita hari ini, coba Ibu mau ngetes dulu satu orang siswa. Nah, kalau kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Ya, coba Aisyah pahami untuk hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, Aisyah? Oke, hari ini kita akan belajar tentang refleksi.
Jadi yang bisa kita simpulkan dari refleksi itu adalah refleksi itu tidak mengubah bentuk, tidak mengubah ukuran, hanya saja mengubah posisi dari suatu benda atau titik yang direfleksikan. Ya, berdasarkan sumbu refleksinya ya. Kemudian apa lagi yang dapat disimpulkan? Kalau misalkan dia titiknya titik awalnya x, y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu x, jadinya apa? X, min, Y. Oke, x, min, y. Sampai di sini paham? Paham. Ya, terima kasih atas kesimpulannya, Isa. Nah, perasaannya sudah senang tadi semuanya. Jadi sebelum kita akhiri, ini ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang rotasi ya, anak-anak ya. Jadi tolong dipelajarin dulu, tolong dipahami dulu. Minggu depan kita akan belajar rotasi dengan kalian sudah memahami materi yang rotasi. Jadi di kelas kita hanya mendiskusikan apa yang belum kalian pahami ya. Nah, kalau sudah, mari kita tepuk tangan dulu ya untuk. Kemudian marilah kita baca hamdalah bersama-sama karena pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan, dan apa yang telah kita pelajarin semoga bisa masuk ke dalam diri kita ya, dihitung sebagai ibadah dan dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama sebagai ucapan rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya atau di pertemuan berikutnya ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.